Bab 280. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Koakoang. Kukoakoang. Itu seperti dilanda tsunami dari pedang energi hitam. Ruang pertemuan para tetua diubah menjadi reruntuhan, dalam sekejap. Damage luar biasa. Petik 1. Pascal dan para tetua berpikir. Para wanita panggilan yang gemetaran di sudut, dilindungi oleh tiruan Levi's Spear, tapi para tetua hanya saling mengandalkan. Holy Shield. Resist the Dark. Pascal dan yang lainnya meningkatkan Magic Resistance dan Dark Resistance mereka, sebelum menggunakan menyembuhkan satu sama lain. Tidak ada ruang untuk khawatir tentang mana. Prioritas utama mereka adalah bertahan, dan selamat dari serangan agresif. Para paladin akan bergegas, ketika kekacauan tumbuh. Ulur waktu sampai saat itu. Jangan berhenti Hell. Flash. Cahaya hijau bersinar memulihkan luka dan HP mereka, tanpa istirahat. Rasanya, seperti melihat aurora. Ini adalah penyembuhan yang digunakan oleh para priest peringkat tertinggi dari gereja Rebecca. Bahkan, bisa menahan nafas naga untuk sementara waktu. Tapi kenyataan saat ini berbeda. Jumlah pemulihan tidak bisa mengimbangi kerusakan. Ini bukan kekuatan destruktif yang bisa dilakukan manusia. Grid pasti iblis. Failure plus 9. Itu adalah senjata yang memiliki kekuatan serangan yang sebanding dengan 3 artefak suci gereja Rebecca. Doppelganger's Great Sword plus 8. Kekuatan serangan tidak bisa sepenuhnya dilakukan, berkat penalti. Tapi, itu memiliki opsi untuk meningkatkan damage skill sebesar 20%. Kekuatan skill legendaris yang digunakan oleh kedua pedang ini, lebih dari yang dibayangkan. Koang. Kuak. 23 tetua memiliki level rata-rata 300. Di antara mereka, 7 masih priest kemajuan kedua dengan level 290. Mereka yang terluka parah. Dark Magic adalah antitesis dari Divine Power. Orang-orang ini adalah lubangnya. 7 tetua itu terkoyak-koyak. Cahaya merah grid, mendeteksi kelemahan mereka. Aku harus menyelesaikannya secepat mungkin. Durasi Blackening hanya 5 menit. Jika dia tidak menang dalam 5 menit, dia tidak akan mampu mengatasi ketahanan Pascal dan penyembuhan para tetua. Rage Blacksmith. Attack power akan meningkat sebesar 25% dan attack speed akan meningkat sebesar 40%. Rage Blacksmith sekarang level 4, jadi durasinya lebih lama. 35 detik. Itu adalah peluang emas bagi Grid. Teong. Dia melompati meja bundar yang hancur. Dia bergerak dengan hati-hati, sehingga para wanita tidak akan dirugikan. Ling. Lubang. Pipit. Beberapa lusinan bila energi hitam ditarik di sekitar 7 tetua, saat Grid mempersempit jarak. Gambar-gambar terbentuk karena kecepatannya yang cepat. Apa? Para tetua bahkan tidak menyadari jika mereka dipotong. Uhahak. Mereka bingung sejenak. Darah secara bersamaan, mengalir dari tubuh 7 tua-tua. Huok. B. Bantu aku. Mereka yang terkena, bahkan tidak mengetahuinya. Seberapa menyeramkan ini. Para tetua yang ketakutan menggunakan Hell. Namun, kecepatan serangan Grid jauh lebih cepat daripada kecepatan casting Hell. Pertama, mereka seharusnya tidak membiarkannya mendekat. Seokeok. Uok. Kiak. 5 serangan gabungan, yang melekat pada Holy Light Gloves dan skill, Bisek, yang melekat pada Failure mengubah para tetua menjadi abu-abu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Anda telah mengalahkan tetua Huda yang korup. 12.910.300 XP telah diperoleh. Pakaian priest tingkat lanjut telah diperoleh. Cincin zamrud berkualitas tinggi telah diperoleh. Anda telah membunuh manusia dalam kondisi setengah iblis, jadi Magic Evil Power telah meningkat sebesar 10. Anda telah mengalahkan tetua Furel yang korup. 12.552.000 XP telah diperoleh. Sepatu priest tingkat lanjut telah diperoleh. Anda telah membunuh manusia di setengah iblis. Jendela notifikasi setelah membunuh 7 tetua kemajuan kedua, terhenti di depan mata Grid. Item yang dijatuhkan bukan sesuatu yang istimewa, tapi XP itu signifikan. Namun, fakta jika Evil Power meningkat 10 poin membuat Grid gelisah. Peningkatan Evil Power memungkinkannya untuk masuk neraka. Tapi, apakah itu benar-benar semua? Mungkin dia bisa mengubah spesies menjadi iblis. Caeng. Cahaya hijau menghantam Grid, saat dia dipenuhi dengan kecemasan. Itu adalah Hell dari Pascal. Dia membidiknya dengan sempurna, setelah Grid mengurus 7 tetua. Anda telah dipengaruhi oleh Grid Hell. Holy Light Armor meningkatkan kekuatan sihir pemulihan sebesar 300%. Grid Hell adalah racun mematikan bagi setengah iblis. Anda telah menderita 23.640 damage. Kuak. Holy Light Armor memberi Grid kekuatan absolut. Armor terkuat itu, sekarang adalah kelemahannya. Ukuran HP Grid turun 2/3, dalam satu serangan. Pascal mengidentifikasi rasa sakit Grid dan bingung. Apa, itu lebih efektif dari yang diharapkan? Mengapa? Pascal tidak tahu alasan pastinya, tapi dia menafsirkannya dengan caranya sendiri. Dewi memberkatiku. Tentunya. Dewi Rebecca berharap kematian Grid. Pascal diyakinkan oleh ini dan momentumnya naik.
Sekarang, tuangkan helmu ke arahnya. Berikan hukuman dewi kepada iblis jahat itu, yang mencoba menipu semua orang. Flash. Semua 16 Priest senior yang masih hidup adalah Priest kemajuan ketiga. Kekuatan Great Hells yang mereka gunakan berbeda dari 7 tetua yang meninggal sebelumnya. Chaeng, Jejeong. 16 sinar lampu hijau menghantam Grid. Pada awalnya, Grid mencoba menghindarinya, tapi dia berhenti di tempat, begitu satu serangan diizinkan. Grid ditangkap oleh cahaya dan terkena beberapa sihir penyembuhan. Pascal dan para tetua tersenyum puas melihat pemandangan itu. Sangat mudah. Dia menjual jiwanya kepada iblis-iblis. Grid terbunuh. Saat Pascal dan para tetua yakin akan kemenangan mereka. Pakmas Swordsmanship. Daripada mati dalam cahaya, Grid mulai bergerak lagi. Apa? Teong. Grid mendekati Pascal yang terheran-heran. Itu benar-benar kecepatan yang luar biasa. Itu karena flash step yang melekat pada dagger ideal plus 8. Tembakan cahaya biru dalam garis lurus. Kill. Pyong. Holy Shield Pascal hancur dalam satu serangan. Ini terlepas dari kenyataan jika itu 3 kali lebih kuat daripada Holy Shield yang khas. Kamu, kenapa kamu hidup? Status Grid juga tidak baik. Dia sangat terluka di mana-mana dan menumpahkan darah. Ada lubang di sekitar dadanya. Tidak aneh, jika dia mati. Namun, Grid memiliki skill pasif. Legenda tidak mati dengan mudah. Anda dapat menahan semua serangan selama 5 detik dengan HP minimal. Grid sudah lama bergantung pada skill immunity, dan dia sekarang marah. Bajingan busuk, bagaimana mungkin banyak orang menyerang satu orang? Apa sekarang, bukankah kamu yang datang untuk menyerang kami semua, sendirian? Pascal merasa jika Grid konyol, ketika dia menggunakan hell pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Holy Shield-nya dipulihkan. Itu casting ganda. Grid tidak tinggal diam. Air mata jahat roh jahat telah diaktifkan dan kekuatan serangannya meningkat. Setelah menggunakan wave untuk memperlambat Pascal dan kecepatan para tetua, dia dapat menghubungkan Unbreakable Justice tanpa perbedaan waktu. Itu tidak memberikan Pascal kesempatan untuk menyelesaikan perisai. Kemudian, dia menggunakan skill terkuatnya langsung. Linked Kill. Puk. Satu serangan ke jantung Pascal. Puok. Pukulan kedua. Puk. Pukulan ketiga. 2 Great Sword menusuk pada saat yang sama. Grid memukul bibirnya. Aku akan bisa membunuhnya, jika ada 2 pukulan lagi. Jumlah serangan yang dikaitkan dengan kill linked dilakukan secara acak. Itu tidak bisa dikontrol dengan sengaja. Sangat disayangkan. Pascal tersentak di jantung, dan menderita rasa sakit yang mengerikan. Kamu bajingan kejam. Grid tidak pernah mengernyit, sembari terus membidik jantung. Sekarang, dia tampak seperti menemukan ini lesat. Jadi, dia tentu saja tidak normal. Apa hakmu untuk mencela dan menghukumku, padahal kamu sama kejamnya? Pascal berteriak ke Grid, dengan ekspresi tidak adil. Hak orang kuat. Ini sudah cukup. Pascal telah menginjak-injak banyak orang lemah, hanya karena dia kuat. Sekarang, dia menuai apa yang dia tabur. Pascal merasa seperti dipukul di bagian belakang kepala. Tidak ada keberatan yang jelas, jadi Grid menggunakan failure berturut-turut. Para tetua menggunakan hell untuk menyelamatkan Pascal, tapi itu tidak cukup. Pascal langsung terkena linked kill dan kehilangan hampir semua HP-nya. Evil power juga menyusup ke tubuhnya, jadi hell tidak bisa memiliki efek yang tepat. Orang ini. Pembuluh darah melotot di kepala Pascal yang botak, dan matanya menjadi merah. Dalam 1 bulan, dia akan menjadi paus dan memerintah lebih dari 80 juta orang. Kenapa kamu muncul di hadapanku? Yu, kuak, aku tidak akan mati sendirian. Nyala api. Pascal berada di level 330. Divine power-nya lebih rendah daripada mantan paus Drevigo, tapi levelnya jauh lebih tinggi. NPC bernama tumbuh sebanding dengan level rata-rata player. Sihir yang dia gunakan tidak bisa diabaikan. Mengintip. PPP Peong. Pascal menyebabkan ledakan suci, menembakkan puluhan sinar kekuatan sihir di Grid. Ini bukan masalah besar. Masih ada 2 detik tersisa pada durasi immunity. Grid menyerang tanpa melarikan diri dari sinar kekuatan sihir. Gila. Pascal tidak bisa memahami situasi sama sekali. Dia bermaksud agar mereka berdua mati. Jadi, mengapa orang ini tidak kehilangan momentum? Bahkan jika kamu adalah zombie, kamu tidak akan bisa selamat dari ini. Goddess, urat. Pascal tidak punya tempat untuk mundur lagi. Dia menghabiskan semua divine power dan HP-nya untuk melantunkan mantra ini. Itu adalah keputusan terakhirnya untuk mengakhiri Grid, yang menghancurkan hidupnya. Papat, papat. 2 lingkaran emas besar, berdiameter sekitar 3 meter, dengan cepat dibuat di belakang punggung Pascal. Itu adalah mantra ajaib yang digunakan Paus Drevigo di masa lalu. Ukuran lingkaran sihir jauh lebih kecil daripada ketika Drevigo menggunakannya. Karena, Pascal kekurangan kekuatan ilahi. Namun, itu masih kekuatan yang cukup, terhadap Grid saat ini. Kuaang. Kilatan cahaya yang cemerlang dipancarkan dari lingkaran. Seluruh ruangan bergetar dan pecah setelahnya. Ini adalah sihir Dewi yang melampaui Transcendent Link, dalam hal kekuatan. Saat lampu menembaknya, jendela notifikasi muncul dalam visi Grid. Durasi immunity sudah berakhir. Apakah dia akan mati? Tidak.
Kekuatan Pascal dengan angkutan ulang-alik yang disebut para tetua, berada di luar harapan Grid. Tapi, hasilnya tidak akan berubah. Grid tahu itu sejak awal. Aku akan menang. Sudah setahun dan 3 bulan sejak jatuhnya Paus Drevigo. Sementara itu, Grid telah membuat banyak kemajuan. Terlepas dari variabelnya, Grid tidak mungkin dikalahkan oleh Pascal, yang berada di level yang sama dengan Drevigo. Free Move. Itu adalah keterampilan yang melekat pada titel, pahlawan rahasia. Ada batasan untuk rentang penggunaan, dan waktu cooldown adalah 1 jam. Namun, itu adalah skill atas yang memungkinkannya untuk menghindari semua skill yang tidak ditargetkan, sampai dia mencapai targetnya. Teong. Grid bergegas menuju Pascal. Dia berbalik di udara dan menghindari 2 kilatan cahaya dari Gatni Surat. Evil power-nya yang mengamuk berkonsentrasi pada Veiler dan Grid Sword Doppelganger. Ini konyol. Sihirnya tidak bisa mengenai target di depannya. Grid Sword itu jatuh ke arah Pascal yang tercengang. Pinnacle. Level Pakmas Swordsmanship, Pinnacle telah meningkat. Jumlah damage yang dilakukan pada target dan konsumsi mana, akan meningkat. Seokeok. Kuaak. Teriak Pascal. Para tetua memutuskan jika mereka tidak bisa menyelamatkannya dan menggunakan Hell melawan Grid. Flash. Itu segera setelah immunity dan free move kehabisan. Dia hanya memiliki 1 HP yang tersisa, dan 16 sinar lampu hijau mengarah ke Grid yang tidak terlindungi. Apakah dia akan mati sekarang? Tidak. Grid bukan lagi orang yang tak berdaya, yang merasakan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Dia berhati-hati dan pintar. Tidak, itu masuk akal. Itu mudah dihitung. Dark Bass Ring telah dimatikan. Efek Blackening akan hilang. Anda telah dipengaruhi oleh Grid Hell. Holy Light Armor meningkatkan kekuatan sihir pemulihan sebesar 300%. HP-mu telah dipulihkan. HP-mu telah dipulihkan. HP-mu. Apa? Sesaat sebelum meninggal, Pascal senang membayangkan Grid sebagai teman dalam perjalanan kematiannya, hanya karena ekspresinya yang berubah. Grid hampir mati, hanya untuk dipulihkan oleh tetua yang sudah tua. Ini gila. Itu adalah panggilan terakhir Pascal, sebelum dia berubah menjadi abu.